Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kembali pagi hari ini kita bisa menerima berkat firman Tuhan. Dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Teladan Kristus. Kita bisa belajar lagi tuh banyak tentang masa-masa prapaskah saat ini, di mana kita sebagai pengikut Kristus, kita harus mengikuti juga teladan yang Yesus lakukan. Harus, itu adalah sesuatu yang mutlak, tidak dapat ditawar-tawar lagi. Ketika kita sudah hidup baru, kita sudah diselamatkan, kita meninggalkan hidup yang lama. Yang jubah yang baru yang kita pakai itu adalah pakaian atau teladan daripada Kristus. Nah, kita akan belajar apa saja teladan daripada Kristus itu yang harus kita ikuti. Yang pertama, kita harus teguh dalam penderitaan. Teguh dalam menderita. Kita baca firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat yang ke-21. Matius 16 ayat yang ke-21. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Bapak Ibu, saya anjurkan dan diharuskan ketika kita membaca firman Tuhan, atau jangan kita ambil sepotong saja ayatnya, tapi kita baca daripada judul perikop tersebut. Kalau judul perikopnya itu di sini mengatakan bahwa pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Perhatikan kata awalnya, sejak itu. Sejak apa? Kita naik ke ayat atau perikop sebelumnya. Sejak di mana Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Ini nanti ada koneksinya atau hubungannya dengan ayat-ayat selanjutnya. Ketika Petrus mengatakan atau memberi jawaban pada Yesus, pada saat Yesus bertanya, siapakah aku ini? Dan Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias. Di sini kita belajar juga bahwa di ayat ini Yesus mengatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Yesus tidak berbicara atau sibuk dengan tentang kekuasaannya. Dia tidak terus sibuk mengatakan bagaimana kejayaannya, kehebatannya, atau kekuasaannya sebagai Mesias. Tetapi di sini justru Yesus mengajarkan betapa beratnya dia harus menanggung tugas yang diberikan oleh Bapa di sorga. Dia berbicara tentang resiko untuk dia hadapi di dalam kepemimpinannya, di dalam pelayanannya. Segala penderitaan itu harus dia tanggung. Dia pergi ke Yerusalem bukan untuk ditinggikan atau dipuja-puja. Kita ketahui pada saat Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem pada saat itu, semua rakyat berseru-seru, Hosana bagi dia, Hosana bagi sang raja. Inilah raja orang Yahudi. Mereka berteriak memuja Yesus sebagai raja di dalam dunia ini. Kalau kita menarik kejadian yang sebelumnya, mengapa rakyat begitu luar biasa antusias ingin mengangkat Yesus sebagai rajanya? Dan dia menganggap bahwa Yesus inilah orang yang paling cocok diangkat sebagai raja. Karena sesaat sebelumnya Yesus dapat memberi makan 5.000 orang. Di sana, di dalam keterbatasan, di dalam kesesakan, rakyat bisa mendapatkan makan secara gratis tanpa berbuat sesuatu apapun. Bagaimana mereka enggak akan menganggap dia sebagai cocok sebagai raja? Kalau bisa setiap hari mereka enggak usah bekerja dan terus diberikan makan oleh rajanya. Betul? Mereka menganggap bahwa inilah raja.
Tetapi di ayat ini Yesus mengatakan, bukan untuk itu, aku tidak berbicara tentang kekuasaan, kemuliaan di sesaat pada saat itu. Bukan. Tetapi aku masuk ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan. Dia akan mengalami siksaan. Rasa sakit yang luar biasa. Pada akhirnya dia akan dibunuh. Dan Yesus tahu, di akhirnya dia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Itulah kemuliaan. Dia harus pergi ke Yerusalem. Satu tindakan untuk keluar dari zona nyaman dia. Bagaimana dengan kita? Ketika kita sudah hidup enak, kita sudah sukses ceritanya. Mau gak ketika kita ditantang oleh Tuhan, berani gak kita bilang, ya Tuhan, ini semua adalah milikmu. Seperti Ayub mengatakan, aku lahir telanjang, aku akan pulang dengan telanjang pula. Berani gak? Keluar dari zona nyaman untuk melakukan sesuatu tugas yang Allah berikan kepadanya. Ini gak gampang, sulit sekali. Dan Yesus katakan itulah, aku harus pergi ke Yerusalem. Menanggung banyak penderitaan. Kita tahu tokoh di Alkitab Ayub. Dia orang yang saleh dan satu-satunya orang yang hidup benar di hadapan Tuhan di daerah timur. Pada saat itu Ayub diberkati Tuhan, Ayub dipagari Tuhan. Itu bukannya transaksional. Aku taat, Tuhan akan pagari. Bukan, itu adalah satu sikap. Ketika kita mengambil pilihan, kita berpegang pada Tuhan, maka kuasa gelap tidak akan mampu menembus kita kalau Tuhan tidak izinkan. Jadi di sini saya juga belajar bahwa jangan sampai kita merasa dikit-dikit kuasa gelap, dikit-dikit setan. Anak sakit, ini setan ini. Kita bisnis kacau, wah ini kerjaan setan nih. Mungkin setan juga bilang, kamu sadis amat, aku diem-diem aja gak ngapa-ngapain, kamu tuduh-tuduh saya. Kamu itu lebih setan daripada aku. Gitu loh. Jadi itu yang harus kita bisa melihat. No. Ayub pada saat itu ketika Tuhan izinkan, dia berada dalam kuasamu. Tapi sayangkan satu hal, nyawanya. Jadi Yesus akan mengusir setan kalau sudah mengancam jiwa kita. Tapi kalau masih hanya merontokkan kesehatan kita, merontokkan bisnis kita, memiskinkan kita, Tuhan masih biarkan. Jadi kita harus belajar dewasa. Jangan sampai dikit-dikit setan, dikit-dikit ini setan ini. Wah itu lebih setan daripada setan, saya bilang. Jadi kita harus belajar, ayolah. Tuhan mengatakan, kamu harus teguh walaupun harus menderita. Ayub teguh. Sampai istrinya sekalipun yang seharusnya tampil sebagai penolong yang menguatkan. Justru dia melemahkan suaminya. Buat apa kamu memuji Tuhan Allahmu kalau hidup kita berantakan seperti ini? Kutukilah Allahmu. Tetapi Ayub mengatakannya, sekali-kali tidak akan keluar dari bibir mulut aku. Karena dia adalah Allahku. Itu loh teladan yang kita bisa mencontoh daripada Yesus. Teguh walaupun harus mengalami penderitaan. Dan kita bisa melihat juga bahwa manusia itu cenderung untuk menghindari penderitaan. Tetapi Yesus di sini justru mengajarkan bahwa sebagai pengikut Kristus, penderitaan itu adalah bagian hidup yang harus dihadapi. Ayo, berani gak? Sebagai pengikut Kristus, jangan sedikit-sedikit Tuhan, lalukanlah masalah ini. Tuhan berikanlah mujizat ini, supaya aku keluar. Memang problem solve-nya itu selalu dengan cara mujizat.
kapan kita mau menjadi dewasa. Tapi justru melalui ayat ini Yesus mengatakan, penderitaan itu adalah bagian hidup yang harus dihadapi. Itulah kita dikenal sebagai pengikut Kristus. Dan di saat ini banyak sekali orang-orang yang goyah, kemudian pada akhirnya mereka lari. Karena mereka tidak tahan menghadapi tekanan-tekanan atau masalah dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi bertahan di dalam kebenaran, di dalam masa-masa sulitnya ini. Mereka akhirnya mengatakan, aku tidak mau pergi ke Yerusalem. Aku gak mau susah. Aku ikut menjadi Kristen, aku ikut Tuhan, aku mau enak. Itu bukan tujuan kita menerima Kristus. Tapi lebih dari itu kita akan memperoleh kemuliaan, yaitu keselamatan yang kekal. Jangan kita pikirkan hal-hal di dalam keduniawian ini. Yang kedua, bagaimana kita teguh dalam menghadapi godaan. Matius 16 ayat yang ke-23. Kita baca di dalam Matius 16 ayat 23. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Batu sandungan. Batu sandungan itu apa sih? Batu sandungan itu sesuatu batu yang kecil. Kita akan tersandung kalau ada hambatan yang kecil, benar gak? Kalau ada tembok, itu bukan tersandung. Kalau ada batu yang besar, itu bukan tersandung. Itu adalah halangan. Kita bisa tersandung kalau Bapak Ibu jalan di konblok, terus ada konblok yang nongol aja sedikit. Kita bisa tersandung. Bagaimana kita memiliki mata atau penglihatan kita yang tegas dan jelas, sehingga kita bisa melihat bahwa itu ada sandungan. Kita bisa hindari. Jadi dibutuhkan penglihatan yang tajam, serta kewaspadaan dalam kita berjalan. Tetapi batu sandungan itu tidak akan tampak nyata. Jadi butuh iman yang kuat untuk kita bisa terhindar daripada batu sandungan itu. Dan batu sandungan ini berbicara tentang penghambat bagi rencana Tuhan. Sadar gak kalau kita itu seringkali bisa berlaku sebagai batu sandungan bagi orang lain. Kita justru menghambat rencana Allah. Dan di sini Yesus mengatakan, apa itu batu sandungan? Batu sandungan ini adalah ketika kita memikirkan apa yang kita pikirkan, bukan kita memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Hati-hati loh, karena apa? Yang kita pikirkan selalu, aku dapat apa? Keuntungan apa aku? Aku sudah melayani, aku dapat apa? Aku taat di dalam persembahan, bahkan perpuluhan. Aku dicukupi gak? Aku berlimpah gak? Semua berbicara tentang aku. Itulah yang kita pikirkan untuk kita, bukan menggunakan pikiran Allah. Hati-hati, di situ kita menjadi batu sandungan. Dan Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis." Jadi intinya dari Matius 16 ayat 23 ini berbicara tentang bagaimana kita berani untuk menderita walaupun kita harus mengalami tekanan-tekanan. Kita harus berani berkorban demi kebenaran. Dan peran utama di dalam usaha penggagalan rencana Allah ini adalah iblis. Makanya Tuhan katakan, enyahlah iblis. Jadi hati-hati kalau Bapak Ibu menjadi penghalang atau batu sandungan bagi orang lain. Kita adalah iblis. Dan kita dikatakan enyahlah. Hati-hati. Kita akan belajar ada 3 tokoh yang dari 3 tokoh ini bagaimana kita harus mengikuti teladan-teladan apa yang harus kita ikuti dan apa yang harus kita hindari. Yang pertama kita akan belajar dari satu tokoh yang sudah terkenal, Yudas. Kita tahu
bahwa Yudas ini adalah salah satu murid daripada Yesus dan Yudas gagal ketika menghadapi godaan iblis. Di dalam Lukas 22 ayat yang ketiga, iblis merasuki diri Yudas. Iblis menguasai hidup Yudas. Ketika seseorang lengah, tidak menjaga hubungannya dengan Tuhan, di situ ada celah, iblis akan masuk. Ayub terus menjaga, konsisten, teguh sama Tuhan. Dia bisa terus menjaga hubungan dengan Tuhan, sehingga tidak ada celah bagi iblis untuk masuk. Yudas seorang murid Yesus, seorang yang begitu dekat dengan Yesus, tidak menjamin bahwa dia tidak memiliki celah. Amin. Hati-hati. Bapak Ibu rajin setiap minggu hadir di sini. Rajin ikuti renungan firman Tuhan setiap hari. Ikut PA, ikut mesbah keluarga. Hati-hati tetap. Kita pasti bisa memiliki celah di mana iblis bisa masuk. Dan seperti Yudas, ketika iblis masuk, habis sudah. Di Lukas 22 ayat yang ke-6, pada akhirnya Yudas menyetujui harga jual Yesus. Minggu lalu, dari tim worship dan guru sekolah minggu, kita nonton bareng ya, nobar ya. Saya sudah nonton, jadi mereka semua oleh Pak Stephen nonton bareng tentang film Last Supper. Nah di sana kita bisa belajar lagi. Kejatuhannya Yudas selain dia cinta akan uang. Yang kedua adalah ketika ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengatakan bahwa akan terjadi sesuatu terhadap pemimpinmu yaitu Yesus. Dia akan ditangkap dan pengikutnya akan tercerai-berai. Di situ kita bisa mengerti lagi, ternyata Yudas ingin menyelamatkan dirinya dan dia terima tawaran daripada mereka. Itulah godaan dari iblis. Ikut Tuhan, hati-hati loh. Sengsara, nggak boleh korupsi, nggak boleh nyolong, hidup di dalam kekudusan, nggak boleh ada selingkuhan. Wah, ada selingkuhan, sensasinya beda gitu loh. Benar gak? Benar gak? Kok ada yang ngangguk? Iya memang benar pernah ya? Saya belum pernah tahu. Jangan ngangguk. Oh iya berarti kamu pernah selingkuh nanti. Ya itulah. Jadi di dalam ikut Tuhan itu. Mereka dikatakan oleh iblis bahwa itu susah. Gak enak. Iya jujur benar. Semua dosa tidak ada yang tidak enak. Pasti enak, cepat kaya dengan cara yang singkat, ya kan? Hawa nafsu di mana-mana. Tetapi ikut Tuhan, aduh, capek lu. Baca firman, doa, ya kan? Ingat ayat-ayat harus hafal juga. Jadi itulah, kita akan belajar, hati-hati. Tokoh satu ini dia gagal. Yang kedua, kita akan belajar dari satu tokoh lagi, yaitu Petrus. Di dalam Matius 16 ayat 23 tadi dikatakan, Yesus mengatakan dengan keras, enyahlah engkau iblis. Karena di sini Petrus mengalami kegagalan ketika dia menganggap tawaran iblis itu adalah baik. Tawaran apa sih? Tawaran supaya jangan Tuhan, engkau tidak akan mati. Engkau gak boleh pergi ke Yerusalem seperti itu. Menyelamatkan manusia dengan cara bukan seperti itu. Hati-hati loh, tawaran dan godaan iblis itu sepertinya baik. Sepertinya heroik gitu loh. Jangan. Nasihat-nasihat itu kalau kita tidak waspada itu adalah godaan daripada iblis. Tawaran supaya Yesus tidak mengalami penderitaan. Dan Yesus di sini melawannya dengan ketegasan. Enyahlah engkau iblis. Yesus menunjukkan sikap. Jangan kompromi sedikit pun dengan yang namanya dosa. Pada saat itu apakah Petrus tahu bahwa itu adalah
tawaran iblis? Enggak kan? Jadi kita perlu hikmat Tuhan. Ketika kita harus mengambil jalan penderitaan, belum tentu itu adalah cara yang salah. Tapi itu bisa menjadi jalan Tuhan untuk kita. Tetapi kalau kita berpikir berkat dan kesuksesan itu adalah jalan Tuhan, hati-hati, ternyata itu adalah caranya iblis merasuki hidup kita. Jadi di sini Tuhan menekankan, pergi ke Yerusalem, mengalami penderitaan demi kebenaran. Kalau kita masih berkompromi seperti Petrus, tanpa sadar kita sedang menghambat rencana Tuhan untuk keselamatan umat manusia. Karena kita sedang memikirkan diri kita sendiri, bukan memikirkan rencana Tuhan. Tokoh yang ketiga, ini adalah tokoh yang paling patut kita contoh, yaitu Yesus. Yesus dapat mengalahkan cobaan atau godaan dari iblis. 3 kali godaan atau ujian itu, pencobaan yang iblis lakukan, semua dapat dipatahkan dengan kata-kata, ada tertulis, ada firman Tuhan. Bapak Ibu bagaimana bisa mengomong ke godaan itu? Ada tertulis, tertulis di mana? Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, kita nggak pernah ada hafal tentang ayat, oh Tuhan pernah mengatakan begini loh. Di situ Tuhan mengatakan ada tertulis. Artinya ayo kita belajar. Setiap hari kita didorong. Pak Gembala kita terus dengan setia setiap hari kasih 2 pasal. Ayo baca. Baca. Dari 2 pasal yang dibaca itu, ada 1 atau 2 poin yang mungkin kita bisa dapat. Dan belum tentu sama setiap orang. Enggak apa-apa. Ayolah kita baca. Bahkan di Taman Getsemani ini, justru Yesus menunjukkan keteladanannya buat kita. Dibuktikan dengan perkataan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa lah yang jadi. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di Taman Getsemani ini, Yesus mendeklarasikan ketaatan dan keteguhannya. Aku siap menderita, bahkan siap untuk mati. Dan ini adalah satu momen penting di dalam kekristenan kita. Kita harus teladani. Kita taat demi untuk kebenaran. Demi untuk rencana Tuhan bisa berjalan. Diwujudkan. Kita taat untuk berkorban. Dan teladan inilah yang harus kita bisa jalani daripada teladan Yesus ini. Dari ketiga tokoh ini kita bisa belajar. Bapak Ibu ya, yang pertama tadi apa? Yudas. Dia gagal karena dia cinta uang dan memikirkan kepentingan diri. Kemudian ada Petrus. Dia gagal juga karena dia berpikir sesuatu yang baik. Tapi itu belum tentu jalannya Tuhan. Ternyata jalan Tuhan adalah jalan penderitaan. Petrus akhirnya gagal. Sampai dia menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi Petrus tertolong karena dia tahu pengakuannya bahwa engkau adalah Mesias. Pada saat itu Yesus mengatakan, engkau adalah batu karangku yang teguh. Di atasmu aku akan membangun gerejaku. Dan engkau maut tidak akan menguasainya. Itulah Petrus. Dan Petrus tertolong juga. Ketika Yesus mendoakannya. Di dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Bapak Ibu bisa membaca. Di sana bahwa sehingga imannya tidak menjadi gugur. Dan setelah Petrus insaf. Maka ia akan menguatkan saudara-saudaranya. Ayat ini saya baca tadi saya berpikir kok aneh ya. Maksudnya apa sih? Engkau akan ditampi. Seperti gandum, itu iblis akan menampi engkau supaya Petrus itu menjadi sama dengan Yudas. Tetapi ada doa Yesus,
Karena Petrus mengakui Yesus itu adalah Mesias. Maka godaan iblis itu akhirnya bisa dipatahkan. Ketika Petrus insyaf. Dan satu-satunya setelah turunnya Roh Kudus, Petrus menjadi pemimpin bagi saudara-saudaranya. Dia menguatkan saudara-saudaranya. Dengan gagah berani. Awalnya dia menjadi seorang pengecut. Tapi dia tampil berani. Bahkan di mahkamah agama pun dia berani. Mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tokoh yang ketiga yang kita pelajari adalah Yesus. Di mana dia menang atas iblis. Dia taat dan rela mati untuk menjalankan kehendak Bapa. Dari tiga tokoh ini. Ayo kita bisa menentukan teladan siapa yang akan kita ikuti. Dari pelajaran yang kita terima tentang kisah Yesus di Getsemani. Jangan kompromi dengan tawaran iblis yang kelihatan baik. Serta itu menguntungkan kita pribadi. Karena itu belum tentu jalan Tuhan. Karena bisa jadi itu adalah jalannya iblis untuk menjatuhkan kita. Hati-hati, jangan kita terjebak di dalam godaan iblis ini. Sering kita berpikir bahwa sesuatu yang baik itu dan menguntungkan pasti kita anggap sebagai ini pertolongan Tuhan. Ini cara Tuhan nih menolong kita. Ini berkat Tuhan nih. Kita terlena dengan kenyamanan. Satu ketika waktu dulu saya berjalan di jalan tol sama mami saya satu mobil. Saya jalan buru-buru pergi ke gereja lah kan barengan ya. Saya jalan buru-buru nih saya jalan. Dari Tangerang terus sampai ke arah Jakarta. Mami saya cuma bilang begini. Ini kok aneh ya. Kenapa Mi? Dari tadi gak ada mobil yang ngelewatin kita ya. Kita ngelewatin mobil semua ya. Gitu kan. Saya langsung ketawa. Dalam artinya puji Tuhan lah ya. Mobilnya nyaman, mobilnya kuat, larinya 170 dia gak tahu. Kenyamanan. Mamiku cuma bilang begitu dong. Kok aneh dari tadi kita ngelewatin jalan cepat amat ya. Orang gak ada yang lewatin kita. Wah kalau dia lewatin saya berarti dia larinya lebih dari situ kan. Ya kan. Itu artinya apa? Di dalam kenyamanan hati-hati. Kita sedang mempertaruhkan nyawa. Akhirnya saya kendorin. Ya dong kalau lagi jalan gitu istri saya juga pakai lipstik atau apa juga gak goyang. Ya kan dia gak tahu. Kalau lagi udah ketahuan goyang wah ini berarti lagi ngebut. Kalau ini kan nggak berasa. Minggu lalu Bapak Ibu juga dengar berita di Gresik ada mobil BMW terjun dari tol, benar kan? Yang lucunya lagi saya baca itu tol jalannya belum selesai. Dia naik BMW terjun, padahal sudah ada barrier semua, ada peringatan bahwa ini tol belum selesai. Kenapa? Di dalam kenyamanan. Dia nginjek gas enak. Iya kan? Tenaga powerful. Tanpa terasa. Lampunya terang pakai bilet ya. Jalan terus gas. Ngikutin petunjuk Google Map. Selesai. Terjun dia. Untungnya gak meninggal. Hanya luka-luka. Kenapa? Karena di dalam kenyamanan, hati-hati, itu tawaran iblis ada di dalamnya. Kita merasa bahwa ini hidup gua naik terus. Berkat Tuhan ada, penyertaan Tuhan ada. Siapa bilang kalau kita melihat seseorang menderita, aduh Tuhan, orang ini salah apa sampai dia menderita? Dosanya dia kah? Apa dosa bapaknya? Benar gak kita sering kali melakukan hal itu? Tapi justru di situ melalui penderitaan ketika kita kuat untuk bertahan.
kita punya bahu, kita punya otot yang kuat. Kita tidak melalui jalan bebas hambatan. Kita mungkin melalui jalan tanjakan, berliku dan berbatu. Tapi ketika kita tiba, tanpa terasa kita memiliki otot yang kuat. Di situ Tuhan melatih kita. Karena ada tanggung jawab yang lebih besar yang akan Tuhan berikan bagi kita. Jadi jangan kompromi dengan tawaran iblis yang kelihatan baik. Serta itu merasa menguntungkan kita pribadi. Yang ketiga, yang teladan yang kita pelajari adalah teguh mengajar dan memegang kebenaran. Matius 16 ayat 24 sampai 26. Matius 16 ayat 24 sampai 26. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau menjadi pengikutku, mau, jadi tidak ada paksaan ya, mau menjadi pengikutku, ia harus, tidak dapat ditawar, mutlak. Ia harus menyangkal dirinya. Tidak ada lagi keinginan daging yang kita jalankan. Sangkal itu. Memikul salibnya, berani berkorban, dan mengikut aku. Tidak diam sampai di situ. Jadi jangan pernah berpikir, aku sudah hidup baik, pasti aku masuk surga. No. Ikut Tuhan. Perbuatan baikmu itu adalah buah dari kita ikut Tuhan. Bukan perbuatan baik kita lakukan untuk hasil atau keselamatan diri kita. Ayat yang ke-25. Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, jadi bukan mati konyol ya, karena Tuhan, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Di ayat ini Yesus mengajarkan bahwa dibutuhkan keteguhan hati untuk mengikut Yesus. Ada harga yang mahal yang harus dibayarkan untuk memperoleh keselamatan. Gereja harus terus-menerus mengingatkan jemaatnya seperti ini. Ada yang harus kau bayar. Bukan berbicara tentang uang, tapi perilaku kita harus berubah. Ketika kita mendeklarasikan diri kita sebagai pengikut Kristus. Kita teguh untuk terus memegang kebenaran. Dan gereja harus teguh, terus mengajar dan memegang kebenaran itu. Walaupun itu tidak akan membuat gereja itu atau diri kita menjadi tidak populer. Jemaat pasti banyak yang lebih suka pergi ke gereja kalau dengar di gereja itu banyak mujizat. Di gereja itu banyak berkat. Tapi ketika diajarkan engkau harus menyalibkan diri, menyangkal diri, memikul salib Tuhan, ikut Tuhan. Aduh berat Tuhan. Enggak mau deh. Pergi ke gereja yang ada mujizat aja. Pergi ke gereja yang ada banyak berkat. Di sini kita bisa belajar. Yesus tetap teguh mengajar dan memegang kebenaran. Dan menjadi pengikut Kristus atau meneladaninya kita harus menyangkal diri. Memikul salib kemudian kita melangkah mengikut Tuhan. Dan pengajaran Yesus ini tidak diturunkan standarnya. Tidak ada kompromi sedikit pun. Jadi mutlak. Tetapi justru menekankan bahwa ada harga yang harus dibayar untuk menjadi pengikut Kristus. Jadi kalau kita menetapkan diri, ayo aku akan menjadi mengikut teladan daripada Yesus. Kita harus berani membayar harganya. Kita harus keluar, kita melepaskan diri dari zona nyaman kita. Ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab, ada Musa, ada Yusuf, ada Esther. Mereka semua ada harga yang dibayarkan oleh mereka dengan harga yang mahal. Musa dari kecil dia dididik di Mesir, di Firaun, istana loh.
Dia seorang Ibrani. Di dalam kenyamanannya dia dirawat secara kerajaan. Nyaman kan? Tapi pada akhirnya dia mau melepaskan diri. Dia keluar dari istana. Karena untuk menyelamatkan umatnya, orang Ibrani. Keluar dari zona nyaman. Yusuf, sekalipun dia diangkat oleh Potifar menjadi seorang pemimpin yang benar-benar bisa menguasai seluruh rumahnya yang dia kelola. Tapi Yusuf tahu batasannya. Tidak pada istrinya Potifar. Keluar dari zona nyaman. Dia tetap pertahankan kebenaran walaupun pada akhirnya dia harus menderita di penjara. Esther, kita tahu orang tua angkatnya Mordekai. Mahal loh harga yang harus dibayar oleh Esther. Dia adalah orang Yahudi dan terpilih dari sekian banyak wanita menjadi pendampingnya daripada Raja Ahasveros, Raja Persia. Dia seorang raja yang menguasai 127 daerah. Itu dari India sampai ke Ethiopia itu dia kuasai semua. Nyaman gak di istananya, di Puri Susan? Nyaman. Tapi Mordekai, ayah angkatnya itu, dia katakan, jangan engkau berpikir bahwa engkau adalah putri raja. Kemudian engkau tidak akan mengalami hal-hal penderitaan seperti kami bangsamu. Di situ Esther dihadapkan satu pilihan. Apakah aku mau diam saja di dalam kenyamanan? Ataukah teguh memegang kebenaran? Saat itu Esther berkata, oke, saya ambil langkah ini. Langkah yang penuh resiko. Tapi tolong puasalah 3 hari 3 malam untuk aku menghadap raja. Pada zaman itu seseorang yang menghadap raja sembarangan dia akan dihukum mati. Jadi resikonya hukuman mati. Tapi kalau raja itu berkenan, Esther selamat. Jadi disitulah dia ambil satu sikap. Persis seperti apa yang dialami oleh Yesus. Yesus adalah anak Allah. Ngapain dia capek-capek untuk masuk ke dalam dunia yang kotor ini? Untuk menyelamatkan kita umat manusia. Dia mau tunjukkan bagaimana dia terus mengajarkan kebenaran. Memegang kebenaran itu tanpa kompromi. Dan Esther lakukan itu. Puasa 3 hari 3 malam itu persis seperti ketika Yesus mati di atas kayu salib. Yesus mati dikuburkan 3 hari. Hari ketiga dia bangkit. Setelah puasa Esther maju. Dan raja mengulurkan tongkatnya. Ada apa Esther? Raja berkenan. Esther selamat. Esther selamat dengan keberanian dia untuk berkorban. Akhirnya dia bisa menyelamatkan umat orang-orang Yahudi dari kekejamannya Haman. Ya kan? Jadi itu satu gambaran luar biasa. Itu teladan. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab ini begitu banyak. Yang tanpa kita sadari itu ternyata gambaran di perjanjian lama itu adalah gambaran dari perjanjian baru. Itu semua digenapi di dalam Yesus Kristus. Kita sering kali membacanya, ya sepintas lalu, nggak ada artinya. Itulah kita belajar tetap memegang kebenaran. Di dalam Efesus 5 ayat 11 dikatakan bahwa jangan turut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apapun, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jangan sekali-kali kita melindungi atau menutupi diri. Ayo, justru kita tampil bahwa kita adalah pengikut Kristus. Teladan yang kita ikuti adalah teladan daripada Kristus. Nah, syarat apa untuk ikut di dalam teladan Kristus? Lukas 14 ayat 27 sampai yang ke-30.
Lukas 14 ayat 27 sampai 30. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi ini ya, kalau tidak memikul salib dan tidak ikut, kita tidak akan menjadi murid Tuhan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu, membuat anggaran biayanya, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan sampai setelah ia meletakkan dasarnya, namun tidak mampu menyelesaikan, semua orang yang melihatnya mengejek dia dan berkata, orang itu memulai mendirikan tetapi ia tidak mampu menyelesaikannya. Ini berbicara bukan soal bangunan. Ya, ini adalah berbicara tentang bagaimana kita mengikut Kristus. Kalau kita mau mendirikan rumah yang mewah, lantai 6 lantai, pakai lift, full AC semua, ternyata duit kita nggak nyampe. Kita hanya buat cuman sampai dasar tok atau lantai 1 tok. Setelah itu kita tidak memiliki kemampuan menyelesaikan. Tetangga kita bilangnya apa? Wah, bangunan itu mangkrak. Iya kan? Demikian juga ketika kita menentukan sikap kita untuk ikut Kristus. Itu ada harga yang mahal. Ketika kita ikut menyatakan, ya Tuhan aku akan menjadi pengikutmu. Harus kita bayar, harus kita hitung kira-kira. Itulah mahalnya ketika kita menjadi pengikut Kristus. Menyangkal diri, memikul salib itu bukan hal yang mudah. Dan kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus pun juga demikian memberikan nasihatnya. Di dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Ini adalah ayat yang saya baca ketika mengikuti pembacaan firman Tuhan di ODB ya. Sepertinya ayat yang singkat, simple, seringkali kita lalukan. Ternyata ini, ketika saya baca menarik nih. Ikutilah teladanku sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus. Jadi kita bisa melihat bahwa Paulus meminta supaya jemaat di Korintus itu mengikuti teladannya. Mengikuti Paulus yang sudah mengikuti teladan Kristus. Jadi tinggalkan pemimpinmu yang tidak mengikuti teladan Kristus. Ayo berani sikap, berani bersikap. Tegur kami kalau kami melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti teladan Kristus. Bahkan tinggalkan kami, gak apa-apa. Kalau memang kami tidak mengikuti teladan Kristus. Jangan Bapak Ibu malah menjadi satu bagian dengan kami untuk menjauh dari Tuhan. Jangan. Tapi kalau kami mengikuti teladan Kristus, Bapak Ibu harus mengikuti juga. Dari situ kita bisa melihat tercermin. Kalau pemimpin yang main asal-asalan. Di dalam Matius 23 ayat 4 Yesus mengecam ahli Taurat orang-orang Farisi itu. Mereka mengikatkan beban-beban yang berat. Aturan-aturan Taurat kepada jemaat. Padahal dia sendiri tidak melakukannya. Dia sendiri tidak mau menyentuhnya sekalipun. Itu dikecam sekali oleh Tuhan. Mereka pintar untuk mengajar, mereka pintar untuk mengawasi, mereka pintar untuk menghakimi. Tetapi mereka sendiri tidak mau menjalankan. Hari Sabtu kemarin, Bapak Ibu, di dalam ODB lagi, Filipi 3 ayat 17 sampai 18. Coba kita baca. Filipi 3 ayat 17 sampai yang ke-18. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan bagimu. Sebab seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Rasul Paulus sampai dia bilang, ayo ikuti teladan kami.
ikuti teladan murid-muridnya, termasuk Timotius juga. Karena kami semua mengikuti teladan Kristus. Dan Rasul Paulus begitu tegas, semangat. Bahkan sambil menangis dia ngomong begitu. Ayo jemaat di Filipi, ikuti teladan Kristus. Kenapa Paulus sampai menangis? Karena ternyata banyak sekali orang berkata bahwa aku adalah pengikut Kristus, aku adalah jemaat Tuhan. Padahal dia sedang melawan, menjadi seteru salib Kristus. Menjadi seteru salib Kristus itu luar biasa loh. Bahayanya. Karena di atas kayu salib, Yesus menebus kita. Ketika kita melawan, seteru, menjadi seteru salib Kristus, berarti kita tidak mengakui penebusan Kristus. Kita hanya mengakui kekuatan kita. Kita hanya mengandalkan kemampuan kita. Kita jalankan Taurat, kita berharap kita dapat memiliki hidup yang kekal. Bukan. Jadi tanpa disadari, ternyata kita menjadi seteru daripada Kristus. Firman Tuhan hari ini mengenai teladan Kristus. Ada 3 poin yang kita bisa ambil. Yang pertama, kita harus teguh walaupun harus menderita. Yang kedua, kita harus teguh menghadapi godaan. Dan yang ketiga, kita harus teguh tetap mengajar dan memegang kebenaran itu. Saya minta untuk pemain musik menaik ke depan. Jadi teladan yang harus kita ikuti di dalam masa prapaskah ini adalah pasti teladan Kristus. Rela menderita, kuat menghadapi godaan, dan terus berpegang pada kebenaran tanpa kompromi sedikit pun. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.